Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini tuh saya mau membahas tentang dua buah brand yang sering banget dimendang-mendingin oleh netizen, yaitu Samsung dan Xiaomi. Nah, di sini saya mau membicarakan kedua brand ini dari sudut pandang saya ya. Dan mungkin banyak orang yang mengenal saya tuh dari konten-konten yang berbau Xiaomi, yang berbau Poco. Dan gak jarang saya tuh disebut Mi Fan, atau mungkin secara kasarnya kadang ada orang-orang yang menyebut saya penyepong Xiaomi. Itu beneran nggak sih? Sebetulnya saya cuma sharing sesuatu yang saya suka aja dan menurut kebenaran yang saya percayai gitu. Ya namanya kan channel saya juga, jadi saya ya buat konten sesuai dengan apa yang saya percayai. Nah, tapi beberapa bulan ini dari September lalu saya tuh pakai produk dari Samsung, yaitu Samsung Z Flip 4. Nah, jadinya di sini saya mau membicarakan bagaimana pengalaman saya memakai produk Xiaomi dan memakai produk Samsung. Bagus yang mana sih? Biar bisa cerita ini membantu keputusan teman-teman untuk memilih HP Samsung atau HP Xiaomi. Nah, awalnya saya pakai Xiaomi ya. Xiaomi ini banyak yang saya pakai nih, dari yang murah sampai yang flagship. Itu terakhir ada di Xiaomi 12 Pro, dan dimana ada beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan di sana. Nah, kita bahas dari yang Xiaomi dulu ya, dari Xiaomi 12 Pro seri flagshipnya. Nah, ketika saya pakai Xiaomi 12 Pro, beneran kerasa flagship, materialnya premium banget, ada charger yang super kenceng, masih dapat kabel charger dengan aksesoris kayak jelly case, screen protector yang udah terpasang di layar. Secara hardware juga kameranya super banget, ada OIS 50 megapiksel dengan sensor yang baik, kamera depan 32 megapiksel. Nah, cuma untuk yang Xiaomi 12 Pro saya ada pengalaman yang satu yang beneran sangat mengganjal saya banget hingga detik ini ya. Ini tentang masalah software yang pasti teman-teman udah sering keluhkan lah gitu. Jadi di Xiaomi 12 Pro dan produk Xiaomi lainnya yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 itu ada satu bug yang membuat saya tuh sangat bermasalah sekali gitu, yaitu video. Jadi ketika kalian rekam video terus kalian kirim ke WA, itu videonya bakal patah-patah banget. Kalian bisa atasi dengan render video itu ke VN dulu, atau mungkin rekam videonya dari aplikasi WhatsApp. Pertama itu. Dan kedua, setiap kali saya bikin footage dari Xiaomi 12 Pro ya kan bagus banget ya videonya ya, bokehnya alami, keren gitu kan. Nah, setiap kali saya edit di PC saya, di laptop saya, ini pasti patah-patah hasilnya. Gak bisa di play tuh, kayak berat banget itu, gak tahu kenapa. Dan hingga detik ini yang masalah WhatsApp pun sepengetahuan saya ya, itu masih belum diperbaiki. Hingga detik ini udah waktunya Xiaomi 13 series ya, masih belum diperbaiki. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu, bang, udah di fix kok bang, udah diperbaiki, bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya, biar saya bisa mengkoreksi statement saya ini. Kalau udah diperbaiki ya bagus ya, tapi lama banget. Dan setahu saya sih masih ada hingga sekarang bug itu. Nah, lalu kalau disuruh, bang, kenapa nggak lapor? Kenapa nggak lapor bugnya di forum atau di aplikasi yang udah disediakan gitu? Jujur aja saya males. Orang udah pakai HP aja gitulah. Pengennya ya kalau ada update ya segera diupdate gitu, dan kayaknya sih belum di fix ya. Nggak tahu nih nanti kalau udah dapat Android 13 di MIUI 14 ya. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, lalu beralih ke Samsung flagship, yaitu Samsung Z Flip 4 yang saya pakai. Kita nggak bicarain lipatnya yang sebuah inovasi yang keren ya. Kita bicara tentang experience-nya, tentang handphone flagship dari Samsung. Datang boxnya kecil banget, bahkan lebih kecil dari handphone Xiaomi atau Poco yang harga 2 jutaan. Isinya juga minim banget, cuma dapat kabel charger aja. Sisanya ya kayak kitab-kitab, SIM ejector, dan udah itu aja. Nggak ada casing, nggak ada screen protector di layar. Tapi untuk yang Z Flip 4 ada screen protectornya. Cuma ini ya, screen protectornya nih punya saya bagian tengahnya udah ngangkat, jadi udah waktunya untuk pergi ke Samsung Service Center buat ganti. Nah, waktu saya tanya di galerinya katanya gratis. Nah, waktu saya pergi ke tempat servisnya, mereka nggak tahu. Katanya suruh pergi ke Samsung Service Center yang ada di luar kota, karena di kota ini nggak ada alatnya.
Dan waktu saya lihat videonya Gadget In, katanya ada biaya 350.000. Dan ada PM juga dari Gaul Gadget, katanya dia juga baru ganti dan kenanya di 150 atau 180 gitu. Dan itu di Samsung Z Flip 3. Nah, jadi itu kelihatan banget kalau yang Samsung ini beneran minim aksesoris, pelit aksesoris, dan ya segala-galanya kalau ada ini bayar gitu ya. Jadi beneran kalau kalian lihat aksesorisnya tuh males banget lah. Ini kayak orang pelit banget gitu kok mau jualan gitu kan. Udah gitu kan handphonenya juga nggak handphone yang murah juga gitu, handphone yang mahal gitu loh. Nah, tapi seperti yang dikatakan review-review yang lain ya, ternyata bener ya, untuk yang Samsung ini memang kayaknya dananya itu dialihkan semua ke software. Dan untuk Samsung Z Flip 4, ketika saya pakai, ini tuh beneran terasa banget ada bug-nya juga, ada banyak. Dan perlu adanya penambahan fitur di beberapa situasi gitulah. Nah, contohnya nih, waktu kalian beli Z Flip 4 dulu ya, ketika kalian dapat telepon WhatsApp gitu kan, atau kalian nelpon WhatsApp orang gitu kan. Nah, waktu kalian nelpon itu, untuk mematikan teleponnya, kalian harus menyentuh tombol merah. Nah, saya kan sering nyetir ya, jadi kadang tuh, aduh repot banget gitu, pengennya langsung ditutup mati gitu kan. Nah, di sini saya tidak melakukan laporan, tidak melakukan pengaduan, tiba-tiba diberikan fitur itu, padahal saya nggak minta, dan itu beneran wow, keren banget. Softwarenya bener-bener memperhatikan experience usernya, bahkan ketika saya tuh belum berpikir perlu ditambahkan ini, langsung udah diperbaiki. Keren. Itu kerennya Samsung. Dan untuk update yang terakhir juga sekarang Samsung Z Flip 4 udah bisa nge-crop foto ya, jadi kalau ada orang yang keambil cuma orangnya aja. Keren, setelah menunggu sekian lama. Saya kira nggak dapat loh. Karena kalau kita ngomongin Xiaomi ya, kalau kita ngomongin Xiaomi atau Poco, ketika ada update sesuatu, 90% tidak terjadi perubahan. Jadi saya sampai nggak ngerti ini tuh update berubahnya di mana sih? Security patch oke lah, cuma kan sebagai user itu nggak kerasa perubahannya tuh apa gitu loh. Nah, kalau di seri Samsung ini beneran kerasa banget lah. Apalagi kemarin di Samsung A54 itu kan udah saya keluhkan ya, harganya segini, kamera masih goyang-goyang. Oke lah, kameranya depannya bisa 4K, ultra bisa 4K, bisa ganti kamera. Tapi kalau nggak ada IIS-nya percuma dong. Dan kemarin akhirnya dapat update sebesar 1 GB dan setelah itu perekamannya stabil. Dan sekarang adalah perekaman resolusi 4K di kamera depan dari Samsung A54. Jadi setelah barusan ada update sekitar 1 GB, sekarang Samsung A54 bisa melakukan perekaman 4K yang stabil. Dan ini adalah perekaman kamera 4K di Samsung A54. Ini 4K loh, UHD 30 fps. Udah stabil sekarang ya, udah ada IIS-nya, dibantu juga dengan optical image stabilisasi, dan selain itu bisa ganti kamera. Nah, emang belum ada transisinya kayak handphone Samsung flagship. Mantap. Ganti kamera juga masih ganti kamera. Jadi bisa saya bilang ya, Samsung A54 ini beneran kerasa kayak flagshipnya seri A tahun ini, karena nggak ada Samsung A74. Jadi ini keren banget untuk yang Samsung A54, udah cukup baik si Samsung tahun ini ya, mau ngasih bodi kaca dengan desain yang premium ala-ala flagshipnya. Keren, untuk yang ini keren sih. Dan ketika masuk ke tahun ini 2023, dan ketika saya melihat Xiaomi dan Samsung, sebetulnya biasanya tuh Xiaomi tuh bisa bikin Samsung kelihatan lebih mahal. Tapi entah kenapa ya, apa yang terjadi ya, entah Xiaomi yang makin mahal atau Samsung yang makin turun harganya. Untuk tahun ini Samsung kelihatan lebih bersahabat ya, makin lama ya, makin lama makin bisa dibandingin sama seri Xiaomi gitu. Padahal dulu udah harganya tinggi banget gitu. Nah, jadi segitu cerita tentang bagian software ya. Kalau yang softwarenya Samsung memang juara sih. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk yang softwarenya. Karena untuk Samsung yang diragukan adalah performa gamingnya. Samsung bagus ya di software, dia juga user experience-nya bagus, terus juga bersih dari iklan, lalu update-nya sering, dan jaminan update software-nya tuh panjang gitu.
Jadi untuk kedepannya bagus. Cuma memang Samsung ini DNA-nya seringnya sangat kurang banget kalau dibikin buat gaming. Oke lah, kita bilang S23 kenceng, itu kan S23 kenceng, tapi kan harganya mahal. Harganya udah belasan juta, udah gitu ukurannya kecil. Dibuat ngegame juga kurang nyaman dengan layar kecil itu, walaupun frame rate-nya bagus. Mau pindah ke S23 Ultra, wah itu gede layarnya, layar curve. Tapi kan harganya juga 20 juta ya. Udah berapa ya sekarang ya? Pokoknya dulu keluar kan ada di 23 atau 17 juta ya, saya lupa itulah. Nah, harganya tuh tinggi banget untuk sebuah spek minimal gaming lah. Kok spek minimal gaming kan layarnya harus gede, chipsetnya harus kenceng. Dan kalau DNA-nya Samsung, hal itu tuh bisa kalian dapatkan di seri-seri mahal. Kalau di tahun lalu pun ya ada sih Samsung A73. Harganya juga di bawah 10 juta. Cuma ya dia pakai chipset Snapdragon 778 dengan bodinya masih plastik di harga berapa ya? 8 juta ya? Hampir 8 juta waktu itu kalau nggak salah ya. Untuk harga setinggi itu, masih pakai chipset Snapdragon 778 itu rasanya juga kurang. Udah gitu ya minim aksesoris, nggak ada charger, screen protector, jelly case, nggak ada bodi kaca juga gitu loh. Cuma memang katanya memang dimaksimalkan di sana ya dari chipset 778 itu gitu loh. Nah, jadi itu Samsung tuh beneran untuk user-user yang cocoknya ya, nggak ngegame. Jadi buat teman saya cewek-cewek biasanya kalau tanya HP, saya langsung lempar aja ke Samsung gitu. Daripada dilempar ke Xiaomi gitu kan. Nah, kalau DNA-nya Xiaomi dan Poco biasanya dia memiliki performa yang kencang. Nah, ini yang tidak bisa diberikan oleh Samsung. Seringnya bukan semua produk Samsung, tapi DNA-nya tuh seperti itu. Contohnya kalau kita ngomongin Samsung A54 dan Xiaomi 12T. Di sana bisa kelihatan ya Xiaomi 12T ini wah gila sih. Terbang, secara performa tuh terbang kenceng banget. Nah, sedangkan dengan Samsung A54 sebetulnya tidak jelek performanya. Bagus-bagus aja walaupun dibuat daily, mau dibuat ngegame kayak Mobile Legends, tapi untuk game-game yang berat itu tuh beneran kurang banget untuk sekelas harganya. Dan kalau settingan gamenya ini beneran kayak terbengkalai banget lah. Jadi memang DNA-nya Samsung ini emang jauh dari gamer, dan DNA-nya Xiaomi ini lebih deket dengan gamer. Nah, jadi kalau ditanya, nah dari pengalaman tadi bang, bagus mana nih bang? Bagus Samsung atau bagus Xiaomi bang? Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalian harus kenal DNA-nya dulu. Kalau Samsung tuh emang untuk user yang sering ke pemakaian daily aja. Untuk yang ngegame oke lah tipis-tipis, tapi untuk yang heavy user itu biasanya enggak. Dan biasanya untuk kalian yang suka foto dan video, seri Samsung ini memiliki post processing yang lebih jago, memiliki resolusi yang lebih jago, dan fitur-fitur yang lebih jago daripada Xiaomi. Nah, kalau si Xiaomi biasanya dia memiliki performa yang lebih kencang, dan untuk kameranya memang tertinggal dari segi resolusi dan beberapa fitur, tapi walaupun secara misalkan kalau kalian mau pakai juga fine-fine aja, masih bisa. Cuma memang secara fiturnya ini dan resolusi memang selalu tertinggal dengan si Samsung. Nah, tinggal kalian nih pilih yang mana nih, pilih yang Xiaomi atau pilih yang Samsung gitu kan. Jadi gampangnya tuh kayak Samsung itu dia jadi pelit. Dia tuh pelit banget kalau masalah aksesoris, karena dia akan mengoptimalkan hardware yang ada di handphone kalian. Jadi salah satunya ada di softwarenya yang bagus. Jadi dimaksimalkan gitu loh. Nah, tapi semaksimalnya hardware itu, kalau hardwarenya kurang kenceng ya mentoknya segitu-gitu aja. Nah, sedangkan di seri Xiaomi dia akan memiliki hardware yang sangat unggul banget, hardware yang bagus banget. Cuma memang lemah di optimalisasi softwarenya. Tapi dari raw performance-nya tetap biasanya sih selalu lebih unggul Xiaomi daripada Samsung. Nah, sampai banyak orang yang bilang, mending beli Xiaomi aja deh, bisa di custom ROM. Nah, sampai akhirnya karena banyak orang yang tidak puas sama MIUI, jadi mereka nginstal ROM sendiri yang biasanya memang bisa membuka performanya lebih kenceng, bisa memberikan fitur-fitur yang nggak ada di MIUI begitu. Jadi emang butuh ilmu pengoprekan. Cuma kan nggak semua orang ya bisa ngoprek ya masalahnya ya. Sehingga kesimpulannya Samsung buat pemakaian daily
orang-orang yang jauh dari kata-kata heavy gamer, dan Xiaomi, Poco buat orang-orang yang mengejar performa heavy gamer, aksesoris yang komplit gitu. Nah, kenapa Bang Samsung kok nggak mau ngasih aksesoris yang komplit Bang? Nah, ini jawabannya sama kayak kenapa Bang Xiaomi kok nggak mau mengoptimalisasikan softwarenya Bang, nggak mau mengoptimalisasikan resolusi kameranya Bang. Ya balik lagi ke harga. Samsung bisa ngasih harga segini, akhirnya dapatnya ya segini, cuma ya minus di aksesorisnya. Xiaomi bisa ngasih harga segini, dapat aksesoris lengkap banget. Cuma ya mungkin komprominya adalah softwarenya yang mungkin kurang maksimal. Jadi buat kalian mau pilih Xiaomi atau Samsung itu referensi kalian masing-masing. Jadi sekian curhatan saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.